Bab 236, membuktikan tidak bersalah. Pergi ke neraka. Armando mengambil bangku kayu dan membantingnya ke belakang kepala Julian. Julian bereaksi sangat cepat, berbalik tepat waktu, mengangkat tangannya untuk memblokir. Bangku kayu itu mengenai lengannya. Bangkunya sangat kokoh dan terbuat dari kayu solid. Armando hanya merasa dirinya telah menabrak tembok yang keras, dan tubuhnya terpental. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Dia berteriak kesakitan. Julian menepuk lengannya, menatap Armando yang jatuh ke tanah, berjalan mendekat, menginjaknya, dan mengutuk sampah. Ah! Ekspresi Armando berubah kesakitan dan dia menjerit kesakitan. Julian mengabaikannya. Menuju ke tempat tidur lagi. Dia membantu Taraf berdiri dan memintanya duduk bersila. Tetapi Taraf tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pada saat ini, dia sepertinya tidak memiliki tulang, tidak bisa duduk diam, dan terjatuh lagi. Julian mendukungnya tepat waktu. Dia menekan bahunya untuk mencegahnya jatuh, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan dan menyentuh punggungnya, perlahan-lahan menggeser jari-jarinya ke bawah dari tulang belakang hingga bokongnya. Setelah beberapa kali berturut-turut, turunkan dia dan ambil lengannya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bahunya, meluncur turun dari bahunya ke ujung jarinya. Ganti tangan dan lanjutkan. Kemudian, dia mengklik bagian atas pahanya dan turun ke telapak kakinya. Teknik akupuntur dan jarum perak digunakan untuk mengeluarkan secara paksa zat obat dari tubuhnya. Taraf sering terbangun sekarang. Setelah dia sadar kembali, dia melihat Julian. Ketika Julian menyentuh tubuhnya sebelumnya, dia sepertinya telah merasakannya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Julian dengan keras. Apa? Julian mengangkat tangannya untuk menahan tamparan itu. Dia berkata dengan tenang, aku menyelamatkanmu, bagaimana kamu bisa membalas kebaikan dengan kebencian? Kamu menyelamatkanku. Taraf bingung. Segera, dia teringat bahwa dia memasuki ruangan bersama Armando, tetapi dia tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Jika kamu bisa bergerak, bangun dan kembali ke kamarmu dan kenakan lebih banyak pakaian. Jika kamu berpakaian seperti ini, semua pria pasti ingin melakukan kejahatan. Julian meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan berjalan menuju pintu, membuka pintu dan mulai berteriak sekuat tenaga. Ayo cepat, datang dan lihat, sesuatu yang besar telah terjadi. Julian tidak ingin peduli dengan dampak masalah ini terhadap Taraf. Dia hanya ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan membuktikan bahwa Sarah tidak bersalah. Raungan ini menarik perhatian banyak orang. Setelah Taraf bangun, dia melihat Armando terbaring di tanah sambil berteriak kesakitan. Dia berjalan menuju pintu. Begitu dia berjalan ke pintu, dia merasa lemas dan jatuh ke arah Julian. Dia menarik Julian tepat waktu sebelum dia bisa berdiri diam. Seluruh tubuhnya lemah dan dia menarik Julian dengan erat untuk mencegahnya jatuh. Banyak orang bergegas keluar. Sarah juga tiba. Melihat Taraf memegang erat lengan Julian, dia sedikit terkejut. Julian juga melihat Sarah, dan buru-buru melepaskan Taraf, dan segera berjalan menuju Sarah. Taraf dilepaskan dan langsung merasa lemah dan jatuh ke tanah. Dia berpegangan pada dinding dan dengan enggan berdiri. Dia mengutuk dengan ekspresi kesal di wajahnya, Julian, kamu bajingan, kamu akan mati jika kamu... Dia mengutuk dengan ekspresi kesal di wajahnya, Julian, kamu bajingan, kamu akan mati jika kamu memelukku ke atas. Julian telah tiba di sisi Sarah dan menjelaskan, Sarah, bukan itu yang kamu lihat. Sarah meliriknya dengan kesal, lalu dengan cepat berjalan menuju Taraf dan bertanya, Taraf, ada apa denganmu? Taraf menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Jika Anda bertanya kepada Julian, dia tahu. Mendengar ini, mata banyak orang tertuju pada Julian. Orang-orang ini memiliki keraguan di wajah mereka. Bukankah Taraf dibawa pergi oleh Armando untuk berobat? Kenapa Julian berlari ke kamar Armando dan keluar dari sana? Beberapa orang dari kelas 1 memasuki ruangan. Melihat Armando terbaring di tanah sambil berteriak kesakitan, dia segera membantunya berdiri. Julian, kamu bajingan, mengapa kamu ingin memukul seseorang? Masalah ini tidak akan pernah berakhir tanpa penjelasan. Orang-orang di kelas 1 mulai berteriak. Armando menahan rasa sakit di tubuhnya, dan penjahat itu mengeluh terlebih dahulu, saya sedang merawat luka Taraf, dan dia masuk melalui jendela dan ingin melakukan sesuatu pada Taraf. Saya berusaha keras untuk menghentikannya, tetapi dia mulai memukulinya. Yah, Julian, kamu adalah orang seperti itu. Bajingan sekali. Sekelompok pria berteriak dan menatap Taraf. Sangat seksi dan menawan, tak heran Julian akan melakukan ini. Banyak orang yang hadir telah memikirkan hal ini, tetapi mereka hanya memiliki hati pencuri tetapi tidak memiliki keberanian. Sarah tidak percaya bahwa semuanya seperti yang dikatakan Armando.
Dia mendukung Taraf dan bertanya, Taraf, apakah ini benar? Aku juga tidak tahu. Taraf meminum obatnya dan menjadi bingung. Dia hanya mendapat sedikit kesan bahwa Julian menyentuhnya secara acak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, saya benar-benar tidak tahu. Saya samar-samar ingat bahwa Julian sepertinya mengangkat dan menyentuh punggung, tangan, dan kaki saya. Ahaha. Julian langsung tertawa terbahak-bahak. Dia berbaik hati mengeluarkan obat dari tubuh Taraf, tapi dia hanya menyentuhnya secara acak. Itu saja, Armando melanjutkan, saya ingin menghentikannya, tetapi anak ini memukul saya. Panggil polisi. Sampah seperti itu adalah kanker bagi masyarakat. Banyak orang berbicara satu demi satu. Pada saat ini, bahkan Taraf sendiri pun bingung. Dia mengira Armando akan melakukan sesuatu padanya dan Julian datang untuk menyelamatkannya. Sekarang semua orang mengatakan ini, dia juga merasa Julian ingin melakukan sesuatu padanya, tetapi Armando menghentikannya, jadi dia dipukuli. Armando mengedipkan mata pada beberapa teman sekelas di sekitarnya dan berbisik, dia memiliki kartu memori di tangannya. Pergi, pukul dia, dan gunakan kesempatan ini untuk mengambilnya. Beberapa orang langsung mengerti. Julian, kamu bajingan. Sampah, aku akan membunuhmu. Beberapa orang bergegas menuju Julian, mencoba mengalahkannya atau memanfaatkan kekacauan untuk menyimpan kartu. Julian tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dia mengangkat kakinya dan menendang, dan 5 orang yang datang ke arahnya langsung terjatuh. Dia sangat terampil. Yang lain tidak ingin menimbulkan masalah. Julian melirik ke arah Taraf dan berkata dengan tenang, Taraf, saya telah memberi Anda jalan keluar. Karena Anda salah paham, saya tidak punya pilihan selain membiarkan semua orang menonton AV gratis. Dia mengeluarkan kartu memori, berjalan menuju ruangan, memasukkannya ke dalam kamera lagi, dan mengklik putar. Sekelompok orang datang dan mengepung kamera. Ruangan itu penuh dengan orang. Puluhan orang berkumpul dan menatap dengan penuh perhatian. Ketika pemutaran menunjukkan Armando bergegas menuju Taraf dan memeluknya, Taraf tersipu, berjalan cepat, dan mematikan kamera. Wajah Armando pucat pasi. Jadi begitu. Armando benar-benar memiliki wajah manusia dan hati yang buas. Semuanya Armando, kami salah paham terhadap Julian. Julian adalah orang baik. Dia memanfaatkan kesempatan bagus ini. Dia seorang pria sejati. Sekelompok orang tiba-tiba menyadari. Julian memandang Taraf yang berwajah merah dan berkata sambil tersenyum, ini belum berakhir. Pertunjukannya masih akan datang. Biarkan semua orang melihat dan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Taraf memelototi Julian dan mengutuk, katakan satu hal lagi dan aku akan merobek mulutmu. Julian tersenyum dan berkata, oke, tidak apa-apa. Taraf baik-baik saja. Untungnya, saya tiba tepat waktu. Saya menggunakan keterampilan medis saya yang tak tertandingi untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Taraf dan berkata sambil tersenyum, ingatlah untuk memakai lebih banyak pakaian saat kamu kembali. Sulit untuk tidak dilewatkan ketika kamu berpakaian seperti ini. Juga, setelah kembali ke kamar, minumlah lebih banyak air hangat, masih ada obat yang tersisa di tubuhmu, minumlah lebih banyak air, buang air kecil lebih banyak dan itu akan keluar. Haha. Beberapa pria tertawa terbahak-bahak. Taraf merasa malu dan berkata dengan cepat, Sarah, bantu aku kembali ke kamar. Sarah mengangguk. Saat ini, Kai-kun dan manajernya Sister Hong datang. Wow, Kun-kun ada di sini. Banyak nimfa yang berteriak. Namun, di bawah sorotan banyak mata, Kai-kun berlutut tepat di depan Sarah. Ini. Semua orang tercengang. Tentang apa permainan ini? Bab 237, Pembunuh Misterius. Kai-kun berlutut, mengejutkan semua orang. Ini adalah bintang besar, populer di seluruh negeri. Hampir semua gadis di kelas 1 dan kelas 2 menyukai Kai-kun. Sekarang Kai-kun berlutut di depan Sarah. Kai-kun juga tidak berdaya. Dia tidak ingin mati. Dia berlutut di tanah dan berdoa, Nona Sarah, saya salah. Mohon maafkan saya dan perlakukan saya seperti kentut. Seorang penggemar Kai-kun tiba-tiba menjadi tidak puas dan berjalan untuk membantu Kai-kun. Kun-kun, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa membuatnya berlutut? Kamu memiliki tubuh ribuan emas, kamu adalah bintang besar, kamu adalah idolaku. Sarah, apa yang kamu lakukan pada Kun-kun? Banyak orang menyalahkan Sarah. Idola mereka berlutut di depan Sarah, dan mereka semua marah. Taraf juga sedikit bingung dan memandang Sarah. Hanya Sarah yang tahu apa yang sedang terjadi. Dia melirik Julian. Julian berkata, mencoba berunding dengan Kai-kun, mengapa Kai-kun berlutut dan mengakui kesalahannya sekarang. Suami. Dia memandang Julian. Julian mengangkat bahunya dan berkata, lihat apa yang saya lakukan, saya tidak tahu. Sarah segera berkata, kamu bangun dulu. Tidak, jika kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun. Kai-kun takut mati. Jika Sarah tidak memaafkannya, dia pasti akan dibuang ke laut oleh Julian untuk memberi makan ikan. Aku memaafkanmu. Mendengar ini,
Kai Kun sangat gembira dan buru-buru berkata, terima kasih Nona Sarah. Setelah meminta maaf, dia berdiri dan pergi dengan putus asa di bawah banyak tatapan heran. Semua orang tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Sarah, ada apa? Tanya Taraf. Tidak apa-apa. Sarah tidak berkata apa-apa, mendukung Taraf dan pergi. Segera mereka tiba di kamar Taraf. Taraf bersandar di bantal. Sarah, maafkan aku salah paham. Terima kasih dan Julian. Jika bukan karena Julian, aku mungkin tidak bisa melarikan diri hari ini. Sarah tersenyum dan berkata, kami adalah saudara perempuan yang baik, jadi kami harus membantu Anda. Bantu aku pergi dan mandi. Aku merasa lemah dan terlalu lelah. Setelah mandi, aku akan tidur siang. Aku akan membicarakan sisanya besok. Aku akan menelepon polisi setelah mendirikan monumen dengan naga hitam besok. Apa yang dilakukan Armando memicu hukum pidana. Taraf harus memanggil polisi dan membiarkan Armando menderita hukuman yang pantas diterimanya. Sarah membantu Taraf mandi. Setelah mencuci, dia tidak pergi. Sarah, tuangkan aku segelas air hangat. Taraf teringat pengingat Julian. Sarah pergi menuangkan air. Setelah menuangkan air, dia tinggal bersama Sarah di kamar. Di saat yang sama, di luar villa. Butong telah menunggu di sini selama beberapa jam, sejak sore hari. Dia menelepon saudara Saman pada sore hari dan meminta saudara Saman untuk mengirim seseorang ke sana. Orang-orang sudah tiba. Namun, dia tidak bertindak gegabah, melainkan menunggu. Tunggu sampai gelap. Dalam mobil, Butong mengikatkan kain kasa di hidungnya. Dia melihat waktu dan melihat bahwa sudah jam 10 malam. Ada kilatan kebencian di ekspresinya. Julian, aku ingin kamu mati. Sarah, Taraf, kamu jalang, kamu akan merasa lebih baik nanti. Seorang adik laki-laki bertanya, Kakak Butong, ini sudah jam 10, kapan kita akan bertindak? Butong berhenti sebentar dan berkata, jangan khawatir, tunggu saja. Saat mereka semua tertidur, kita akan bertindak. Ngomong-ngomong, apakah semuanya sudah siap? Baiklah, bersiaplah, kata anak laki-laki itu, asap yang dibuat khusus. Asap sedikit saja dan kamu bisa tidur seperti babi mati. Haha, Butong tertawa jahat. Longkuan Zuang. Hotel Villa Gunung. Julian sedang berbaring di kamar hotel, bermain Plants vs. Zombies karena bosan. Dia melihat waktu dan melihat bahwa sudah hampir jam 10 malam, tetapi Sarah belum kembali. Dia tahu bahwa Sarah mungkin tidak akan kembali malam ini, jadi dia tertidur di kamar Taraf. Dia keluar dari permainan, menguap, dan hendak mandi dan tidur. Saat ini, dia merasakan niat membunuh. Dia menjadi tegang, diam-diam mendekati jendela, dan segera membuka tirai. Saat dia menariknya, dia melihat sesosok tubuh dengan cepat melompat dari balkon di lantai 2, dan dengan cepat melarikan diri menuju gunung belakang. Tanpa jeda, Julian langsung membuka jendela, melompat, dan muncul di balkon. Kakinya menyentuh tanah, dan dia melompat ke pagar pembatas balkon, lalu melompat ke bawah. Dia melompat langsung dari balkon setinggi beberapa meter dan dengan cepat mengejar sosok itu. Julian sangat cepat. Namun kecepatan lawan juga tidak lambat. Julian mengejarnya sampai ke belakang Gunung Longkuan. Di depan ada pegunungan dan hutan yang luas. Julian melambat dan bergerak maju dengan hati-hati, sambil memperhatikan sekeliling dengan cermat. Wus! Angin malam bertiup, memungut banyak daun yang berguguran dan menimbulkan suara gemerisik di dahan. Siapa? Keluar! Suara Julian keras. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan saat dia mengangkat kepalanya, sebuah jarum perak keluar. Berdiri di atas pohon besar 20 meter di depan, seorang pria berpakaian hitam dan topeng di wajahnya berdiri. Pria itu menghindar dengan cepat, seperti monyet yang gesit, dengan cepat turun dari pohon, dan segera muncul di tanah. Julian menatap tajam ke arah orang bertopeng di depannya. Dia merasakan aura pembunuh yang kuat pada orang ini. Aura ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Tangan seseorang dengan niat membunuh seperti itu pasti berlumuran darah. Siapa kamu? Dia berkata dingin dengan ekspresi rendah. Bunuh kamu. Suara serak terdengar. Begitu karakter manusianya jatuh, dia bergegas dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat, dan saat dia bergegas ke depan, dia memungut daun-daun yang berguguran di tanah. Hanya butuh beberapa detik untuk menempuh jarak lebih dari 20 meter, lebih cepat dari juara sprint dunia itu. Muncul di depan Julian, dia mengangkat tangannya dan melambai, melancarkan serangan tajam. Pukulan ini sangat kuat dan dahsyat. Julian mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Memblokir serangan lawan dengan satu pukulan. Pada saat tabrakan, dia merasakan kekuatan yang ekstrim. Tubuhnya sebenarnya sedikit bungkuk karena tekanan. Ekspresinya menjadi serius. Orang ini adalah orang terkuat yang pernah dia temui sejak debutnya. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia mendorong pria bertopeng itu. Tubuh pria bertopeng itu didorong, dan dia berbalik di udara dan mendarat dengan mulus di tanah. Julian juga terus melawan. Saat bertarung, Julian juga mengamati lawannya.
Tingginya sekitar 1,7 meter, tidak terlalu gemuk, memiliki lengan yang ramping, dan memakai sarung tangan yang terbuat dari bahan khusus. Kakinya ramping, namun daya ledaknya sangat kuat. Julian menilai bahwa dia adalah seorang wanita. Hanya saja gerak-gerik wanita ini sangat aneh, bukan rutinitas konvensional. Setiap gerak-geriknya bisa membunuh seseorang, dan tiap gerak-geriknya bisa menyerang bagian vital. Pembunuh. Julian membuat penilaian yang akurat. Pria bertopeng ini adalah seorang pembunuh. Di dalam hutan, kedua orang itu terus berkelahi. Julian menekan. Tubuh lawannya seperti ular spiritual, dengan cepat memanjat pohon besar. Dia meninju pohon itu. Pohon besar itu terguncang akibat benturan tersebut, dan lubang pukulan langsung muncul di batangnya. Julian menghentikan tangannya, dan pada saat ini, terdengar suara angin bertiup di atas kepalanya. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk melawan. Ia menahan satu pukulan, namun gagal memblok pukulan kedua lawannya. Dia dipukul di bahu. Tubuhnya miring dan jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa bangun, belati tajam ditusuk ke arahnya. Pembunuh yang kuat. Julian terkejut. Tubuhnya memantul seperti pegas, menghindari pisau tajam. Ia membalikkan tubuhnya di udara dan menendang kepala lawan dengan tendangan tajam. Bab 238, mengumpulkan hati. Pembunuhnya lincah dan sangat kuat. Julian juga tidak lemah. Dia mengubah gerakannya terlalu cepat sehingga si pembunuh tidak bisa bereaksi. Tendangannya meleset dari kepalanya, namun mengenai tubuhnya. Tubuhnya terbang dengan cepat dan menabrak pohon besar. Lalu dia jatuh ke tanah lagi. Engah. Dia memiringkan kepalanya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia ingin bangun, tetapi Julian sangat cepat, mengejarnya dan menginjaknya. Pembunuhnya terinjak dan tidak bisa bergerak. Julian berlutut dan mengulurkan tangan untuk melepaskan topeng dari wajahnya. Ingat dalam 1 detik. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan belati tajam dari kakinya dan dengan cepat menikam Julian. Julian sudah bersiap untuk ini. Saat dia mengambil tindakan, jarum perak menusuk lengannya langsung lemah dan belati di tangannya jatuh ke tanah. Julian tersenyum tipis dan melepas topeng di wajahnya. Itu memang seorang wanita. Dia segera mengeluarkan beberapa jarum perak dan menusuk tubuh wanita pembunuh itu. Kemudian dia mengangkat kakinya, berjalan ke batu di sampingnya, duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Pembunuh wanita itu merasa lemas, tapi dia masih bisa berdiri. Dia berdiri dengan susah payah dan duduk di tanah, bersandar pada pohon. Julian merokok dan memandangnya. Pembunuh wanita itu tampak muda, mungkin berusia pertengahan 20-an, dan dia cantik, tetapi wajahnya yang cantik memiliki ekspresi dingin. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Jika aku jatuh ke tanganmu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Jika aku ingin membunuh, aku akan membunuh tanpa mengerutkan kening. Suara pembunuh wanita itu sedingin es. Tidak mengatakan. Julian tersenyum tipis, mengambil sehelai daun, dan membuangnya. Daunnya beterbangan dan secara akurat mengenai titik akupuntur di tubuh pembunuh wanita tersebut. Ah! Dia langsung jatuh ke tanah dan menjerit menyedihkan. Ada rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia dipukul dengan keras. Ini adalah pembunuh yang terlatih. Setelah menjerit, dia dengan paksa menahannya, mengertakkan gigi, dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Melihat adegan ini, Julian mengerutkan kening. Dia tahu rasa sakitnya, dan sulit baginya untuk percaya bahwa seorang wanita dapat menahan rasa sakit seperti itu. Dia berjalan mendekat dan mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya. Rasa sakit di tubuhnya sangat berkurang. Julian duduk di atas batu lagi. Pembunuh wanita tidak menyukai hal-hal yang sulit, jadi dia harus berurusan dengan hal-hal yang lembut. Kamu datang untuk membunuhku, jadi kamu harus tahu identitasku. Kamu juga harus tahu bahwa peluangmu untuk menang tidak terlalu bagus, dan kamu juga harus tahu apa konsekuensinya jika pembunuhan itu gagal. Pembunuh wanita itu telah memanjat dari tanah, bersandar di pohon, menatap tajam ke arah Julian. Dia masih mencari kesempatan, menunggu Julian ceroboh dan memberinya pukulan fatal. Sorot matanya telah mengkhianatinya. Julian berkata dengan santai, jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna ini. Kamu tidak bisa membunuhku, tapi aku bisa menyelamatkan hidupmu. Apapun yang aku minta, kamu menjawab apapun yang kamu mau. Selama jawabanmu memuaskanku, aku berjanji tidak untuk membunuhmu. Ha! Pembunuh perempuan itu tertawa. Kalau aku berani datang dan membunuhmu, aku siap mati. Apalagi dalam profesi kita, kita menjilat darah di sebilah pisau. Kita akan mati kapan saja. Kita sudah lama menganggap enteng hidup dan mati. Belum tentu demikian. Julian tersenyum ringan dan berkata, kamu datang untuk membunuhku demi uang. Karena kamu tidak peduli dengan hidup dan mati, maka kamu harus menganggap uang lebih penting daripada kehidupan. Tanpa kehidupan, tidak peduli berapa banyak uang yang ada, apa jadinya? Mari kita bicarakan, saya akan memberi Anda 2 kali lipat apapun yang diberikan pihak lain kepada Anda. Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah. Julian mengerutkan kening. Pembunuh wanita ini sangat sulit untuk dihadapi. Jangan makan makanan lunak atau keras. Dia berpikir,
lalu berjalan mendekat, melepas pakaiannya, dan menunjukkan senyuman jahat. Pegunungan yang dalam dan hutan tua adalah tempat yang bahagia dan tanpa beban. Kamu juga wanita cantik. Sayang sekali mati seperti ini. Tunggu, aku akan bersenang-senang dulu, lalu membunuh. Pembunuh perempuan itu menutup matanya. Dia tidak menolak. Karena dia tahu dia tidak bisa menolak. Julian mengulurkan tangan dan menyentuh tubuhnya. Dia seperti ikan mati, tidak bergerak. Julian bergumam di dalam hatinya, oleh siapa pembunuh ini dilatih. Dia hanya menakut-nakuti si pembunuh wanita, dan dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar terjadi sesuatu padanya. Dia berhenti, duduk di samping, dan merokok. Pembunuh wanita itu membuka matanya sedikit dan menatap Julian yang duduk di sampingnya, merasa khawatir. Apakah ini naga hitam? Konon naga hitam membunuh orang tanpa berkedip dan kejam. Sepertinya rumor tersebut juga salah. Keluar. Julian meliriknya dan melambai tanpa daya. Pembunuh perempuan itu tercengang. Biarkan saja dia pergi. Sebelum dia datang, dia tahu bahwa hanya ada satu akibat yang akan dia hadapi jika dia gagal, dan itu adalah kematian. Dia tidak menyangka Julian akan melepaskannya. Benarkah biarkan aku pergi? Dia bertanya ragu-ragu. Pergi. Julian mengutuk. Pembunuh perempuan itu berdiri dengan tubuhnya yang malu, berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, saya berbalik dan melihat Julian belajar dan duduk di atas batu, memikirkan sesuatu. Dia berjalan lagi, menatap Julian, dan bertanya, katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui? Sudut mulut Julian sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman yang sulit untuk dihapus. Dia menatapnya dan bertanya, mengapa, kamu bersedia berbicara sekarang? Pembunuh perempuan itu duduk dan berkata, itu tergantung apakah pertanyaan Anda melibatkan sesuatu yang tidak bisa saya katakan. Julian bertanya, siapa yang ingin membunuhku? Pembunuh perempuan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Aku tidak tahu, jadi kamu masih di sini untuk membunuhku. Pembunuh wanita itu menjawab, saya menerima misi di web gelap. Sekarang ada misi hadiah di web gelap di seluruh dunia untuk membunuh Anda, dan hadiahnya telah terakumulasi hingga puluhan miliar. Julian menyentuh hidungnya. Apakah dia hanya bernilai 10 miliar? Siapa kamu dan kekuatan apa yang kamu miliki? Kapan ada pembunuh sepertimu di Daxia? Julian menatap pembunuh wanita itu. Orang ini sangat kuat dan bukan orang yang biasa-biasa saja seni dari 28 kerajaan. Ini. Pembunuh perempuan itu sedikit ragu-ragu. Julian juga mulai memikirkannya. Orang ini sangat kuat. Sekarang dia bukan lagi naga hitam, dia telah membuat terlalu banyak musuh dan membutuhkan beberapa tuan di sekitarnya. Aku yakin kamu lelah menjalani kehidupan sebagai seorang pembunuh. Apakah kamu ingin berumah tangga? Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menarik diri dari dunia, menyembunyikan namamu, dan memulai hidup baru. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Saya telah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Anda bisa menjaga diri sendiri. Sebelum saya pergi, saya ingatkan Anda bahwa akan ada aliran pembunuh yang datang ke rumah Anda. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, si pembunuh berbalik dan pergi, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Julian mengerutkan kening. Dia pernah menjadi tentara dan tidak pernah berhubungan dengan organisasi pembunuh, dan dia tidak tahu asal-muasal pembunuh wanita ini. Dia tidak membunuh pembunuh wanita itu, dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari mulutnya. Di saat yang sama, dia juga punya rencana untuk mendekat, berpikir bahwa dia benar-benar lemah sekarang dan perlu menstabilkan dan memperkuat kekuatannya. Dia ingin menelepon King Kotake dan memintanya untuk memeriksa latar belakang pembunuh wanita tersebut. Tetapi karena mengira King Kotake sedang dilirik oleh banyak orang besar, dia tidak melawan. Jika ingin mengetahui latar belakang pembunuh wanita ini, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mencari hantu. Dia berencana untuk kembali ke hantu kontak khawatir besok dan meminta hantu kontak khawatir menggunakan jaringan intelijen bawah tanahnya untuk menanyakan identitas dan latar belakang pembunuh wanita tersebut. Julian berdiri dan berjalan kembali. Dia tidak terburu-buru dan bergegas kembali perlahan. Saat ini, suara tembakan terdengar. Ekspresi Julian sedikit berubah, dan dia dengan cepat bergerak maju dan muncul di depan sebuah pohon besar. Dia tiba-tiba melompat dan memanjat pohon itu dalam sekejap. Seperti monyet, dia dengan cepat memanjat dan bersembunyi di dahan yang lebat. Bayangan hitam dengan cepat lari dari kejauhan. Ini adalah pembunuh wanita yang pergi sebelumnya. Dia tertembak di dada, menutupi lukanya dengan tangannya, dan tersandung ke pegunungan. Julian berdiri di atas pohon besar dan dapat melihat dengan jelas. Dia melihat seorang pria mengejar di belakangnya. Pria ini juga memakai topeng dan memegang pistol di tangannya. Setelah mengejarnya ke sini, dia menjadi berhati-hati, melihat sekeliling, dan berteriak, Mei, kamu harus tahu konsekuensi dari kegagalan misi. Jika misi gagal, satu-satunya pilihan adalah kematian. Ini adalah aturan organisasi. Segera keluar. Suara pria itu menggema dengan keras. Julian berdiri di pohon besar dan mendengar semuanya dengan jelas. Kegagalan misi berarti kematian. Dia terkejut.
Organisasi macam apa ini? Bagaimana bisa ada peraturan yang begitu buruk? Bab 239, Istana Hitam. Julian bersembunyi di pohon dan tidak bergerak gegabah. Namun, dia tahu bahwa pembunuh wanita itu gagal membunuhnya, dan kematian sedang menunggunya. Ini adalah kesempatan bagus untuk memenangkan hati orang-orang. Tak jauh dari situ, di balik pohon besar. Pembunuh perempuan itu mengulurkan tangan dan menutupi dadanya, dan sejumlah besar darah tumpah. Dia tertembak, dan itu masih berakibat fatal. Pria bertopeng itu melihat darah di tanah, perlahan bergerak maju, dan segera sampai di pohon besar tempat pembunuh wanita itu bersembunyi. Mei, kamu harusnya tahu aturannya. Jika pembunuhan itu gagal, kamu akan mati, tapi itu juga tergantung situasinya. Kamu bisa saja selamat, tapi kamu membiarkan musuh melepas topengmu dan membiarkan musuh melihat wajah aslimu. Kamu telah terungkap. Menurut peraturan organisasi, kamu harus mati. Pembunuh perempuan keluar dari balik pohon besar. Dia tampak pucat, memandang pria bertopeng di depannya, dan berkata-kata demi kata, saya telah memberikan kontribusi besar kepada organisasi selama bertahun-tahun, tetapi hanya karena topeng itu terungkap, apakah saya akan mati? Itulah si hitam dragon, dan aku berhasil membunuhnya. Angkanya kurang dari 1%. Itulah aturannya. Pria itu berbicara dengan acuh tak acuh, mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke pembunuh wanita itu. Swoosh! Suara angin bertiup terdengar. Sebuah jarum perak ditembakkan dan secara akurat menembus bagian belakang kepala pria bertopeng itu. Tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Boom! Itu menimbulkan banyak debu. Julian berjalan perlahan. Pembunuh wanita itu melirik ke arah Julian. Dia tidak bisa lagi bertahan dan jatuh ke tanah. Julian berjalan mendekat, melihat pembunuh wanita yang tergeletak di tanah, melihat pakaiannya berlumuran darah, berjongkok dan merobek pakaiannya. Ada luka berdarah di dadanya. Anda beruntung. Julian berbicara. Sebuah kawat besi terlepas dari selongsongnya, dan salah satu ujung kawat itu menjalar langsung ke luka pembunuh wanita itu dan masuk ke tubuhnya. Hulu ledak ditarik keluar dengan kawat. Segera setelah itu, Julian mengeluarkan jarum perak untuk menghentikan pendarahannya dan melindungi jantungnya. Dia membantu pembunuh perempuan itu duduk dan bersandar di pohon. Pembunuh perempuan itu tampak pucat dan menatap Julian. Dikabarkan bahwa naga hitam sangat kuat dan memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi. Saya akhirnya melihatnya hari ini. Dia terkejut dengan keterampilan medis Julian. Sungguh luar biasa bisa mengeluarkan peluru tanpa menyentuh lukanya. Mengapa kamu menyelamatkanku? Dia memandang Julian dengan kebingungan di wajah pucatnya. Julian berkata dengan santai, karena kamu masih memiliki hati nurani dan merupakan seorang pembunuh yang mengetahui aturan. Kamu tidak menyerang istriku hanya karena kamu ingin membunuhku. Jika kamu menangkap istriku dan menggunakannya untuk mengancamku, sukseslah tarifnya akan lebih rendah. Peningkatan yang luar biasa, tetapi Anda belum melakukannya. Ya, pembunuh perempuan itu tampak tidak yakin. Ada aturan dalam pekerjaannya, jangan membahayakan keluarga Anda. Ini adalah aturannya dan aturan di jalan raya. Jika dilanggar maka tidak akan ada tempat di jalan tersebut. Julian memandangnya dan berkata, saya hanya ingin tahu, Anda berasal dari organisasi mana? Pembunuh perempuan itu menarik napas dalam-dalam. Setelah mengalami kejadian ini, dia tidak dapat lagi kembali ke organisasi, dan organisasi akan mengirimkan orang untuk memburunya. Sekarang setelah semuanya terjadi, dia tidak menyembunyikan apapun. Nama saya Selena, saya anggota Istana Hitam dan salah satu dari 3 pembunuh SSS di Istana Hitam. Istana Hitam. Selena berkata, Kuil Hitam adalah organisasi pembunuh paling misterius di dunia, tersebar di seluruh dunia. Kuil Hitam juga merupakan organisasi yang berspesialisasi dalam melatih para pembunuh. Julian telah menjadi tentara selama 10 tahun dan telah berada di militer selama 10 tahun. Dia telah bertempur di medan perang dan hidup di ujung pisau, tetapi dia tidak tahu banyak tentang organisasi pembunuh ini. Dia menjadi tertarik dan bertanya, Anda mengatakan bahwa Anda adalah salah satu dari 5 pembunuh SSS di Istana Hitam. Saya tidak tahu apa itu SSS, tapi saya mengerti dari kata-kata Anda bahwa ada 2 pembunuh di Istana Hitam yang sebanding dengan kamu dalam kekuatan. Benar, Selena mengangguk. Siapa mereka? Selena menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Istana Hitam memiliki peraturan dan Anda harus memakai topeng. Saya belum pernah melihat wajah sebenarnya dari pembunuh manapun di Istana Hitam. Ada aturan lain di Istana Hitam artinya, jika menerima tugas harus menyelesaikannya. Selesai tidak, yang ada hanya kematian, tapi aturan ini bisa ditentukan sesuai situasi mati. Julian memandangnya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kamu tidak bisa kembali ke Istana Hitam. Penghubung yang mengikutimu dalam misi juga sudah mati. Istana Hitam pasti akan memburumu. Saya khawatir Anda akan sulit bergerak bahkan 1 inci pun. Selena menggelengkan kepalanya sedikit. Dia belum memikirkannya. Julian berkata dengan tenang, sekarang adalah waktunya bagi saya untuk menggunakan orang. Jika Anda bisa, tetaplah bersama saya.
Meskipun saya tidak yakin dapat melindungi Anda sepanjang waktu, saya masih dapat memastikan keselamatan Anda dalam jangka pendek. Selena melirik Julian. Bawa aku masuk. Apakah kamu tidak takut aku diam-diam akan menemukan kesempatan untuk menembakmu dan menyerahkan misimu dengan kepala di tanganku? Julian tersenyum ringan dan berkata, itu tergantung apakah kamu memiliki kekuatan. Selena berpikir. Sekarang dia tidak bisa kembali, tidak ada tempat baginya di dunia. Hanya ada satu cara baginya untuk pergi selain kematian. Yaitu mengikuti Julian. Setelah memikirkannya, dia mengangguk, oke, saya berjanji. Sudut mulut Julian terangkat, membentuk senyuman tipis. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang bernama Philip. Philip adalah salah satu dari 1.000 orang yang dia pindahkan dari hutan belantara selatan, dan dia juga saat ini bertanggung jawab atas 1.000 orang ini. Setelah 1.000 orang ini datang ke sungai dari hutan belantara selatan, mereka bersembunyi di sungai, menunggu perintah Julian. Bos, sebuah suara bersemangat datang dari telepon, tolong beri saya instruksi Anda. Philip dan saudara-saudaranya telah datang ke Jiangzhou selama beberapa hari, tetapi Julian belum menghubunginya. Sekarang dia menerima telepon dari Julian, dia menjadi bersemangat. Julian memerintahkan, kemudikan mobil ke Longquan Zhuang dan bawa seseorang kembali. Ya. Setelah menerima pesanan, Philip segera pergi untuk melakukan pengaturan. Julian menutup telepon, memandang Selena, dan bertanya, bisakah kamu pergi? Selena dengan enggan berdiri. Setelah dia berdiri, keringat muncul di dahinya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia mengambil beberapa langkah ragu-ragu dan berkata dengan lemah, tidak masalah. Julian tahu bahwa ini adalah pembunuh terlatih dengan kebugaran fisik yang sangat kuat dan daya tahan yang menakutkan. Meski tertembak dan kehilangan banyak darah, kini pelurunya telah dikeluarkan. Jika dia bahkan tidak bisa berjalan, maka orang seperti itu tidak layak berada di sisinya. Selena melirik mayat di tanah, mengeluarkan botol kecil, dan menuangkan sedikit bubuk ke mayat itu. Mayat itu langsung terbakar dan kemudian terbakar menjadi abu. Julian tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Pesona perak mengikuti di belakang. Keduanya pergi satu demi satu dan bergegas menuju ke arah Longquan Zhuang. Saat Julian mengejar Selena ke gunung belakang, Butong juga mengambil tindakan. Dia menggunakan asap untuk membuat penjaga keamanan pingsan dan memutus aliran listrik. Begitu listrik padam, banyak orang keluar ruangan satu demi satu, namun begitu keluar, mereka mencium wangi yang menawan. Setelah menghirup asap, orang-orang tersebut langsung pingsan. Setelah memesona semua orang, Butong mulai mencari Julian. Julian tidak menemukannya, hanya Sarah dan Taraf. Kamu bocah, kemana kamu pergi? Butong mencari di setiap ruangan, tetapi tidak menemukan Julian. Dia sangat marah sehingga dia menendang pintu. Bos, istri orang itu masih di sini. Saya yakin dia tidak akan pergi jauh. Kita tunggu saja dengan sabar. Dia pasti akan kembali. Bos, apakah kamu akan membuat saudara-saudaramu bahagia dengan begitu banyak keindahan? Bab 240, aku menghancurkannya. Plus. Butong menamparkan adik kecil ini. Ada banyak keindahan di sini. Tapi, kamu tidak bisa bergerak. Jika Anda pindah, sesuatu akan terjadi. Dia hanya menargetkan Julian, Sarah dan Taraf. Dia tidak akan memindahkan orang lain. Jika masalahnya menjadi terlalu besar, bahkan bosnya, saudara Saman, tidak dapat menekannya. Pergi dan nyalakan saklarnya untukku. Ya. Adik laki-lakinya segera menyalakan listrik. Kamar Taraf. Butong memandang Sarah dan Taraf yang sedang tidur di tempat tidur. Taraf selesai mencuci dan berbaring di tempat tidur dengan mengenakan piyama jam 3, sementara Sarah berbaring di tempat tidur. Melihat dua wanita cantik dalam peran tersebut, Butong tidak bisa menahan menelan ludahnya. Keduanya pernah menjadi gadis cantik di sekolah. Dia mengejar keduanya ketika dia masih di sekolah, tetapi keduanya ditolak dengan kejam. Tanpa diduga, mereka akan jatuh ke tangannya 10 tahun kemudian. Dia berjalan mendekat dan mengagumi mereka berdua. Pakaian Sarah bagus, tapi pakaian Taraf baru pukul 3, sangat menawan. Dia mengeluarkan botol kecil, berjalan menuju Taraf, membuka botol itu dan meletakkannya di depan hidung Taraf. Bau busuk menyebar ke mulut dan hidung. Batuk. Taraf terbangun dan terbatuk-batuk hebat. Pemandangan di depannya berangsur-angsur menjadi nyata. Saat dia melihat Butong di dalam ruangan, ekspresinya berubah. Dia segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang halus, dan wajahnya sedikit pucat, mengapa kamu ada di kamarku? Haha. Butong tertawa. Taraf, kamu tidak mengharapkan itu. Taraf melihat Sarah yang tidak sadarkan diri di sampingnya dan mendorongnya sedikit. Tapi Sarah sepertinya tidur nyenyak. Butong berjalan mendekat, menjambak rambutnya, menekannya ke tempat tidur, dan berkata dengan dingin, saya meminta Anda untuk berpura-pura menjadi bangsawan, saya meminta Anda untuk berpura-pura menjadi murni. Tekan, jabat tangan Anda dan itu akan menjadi tamparan. Plus. Tanda tamparan merah langsung muncul di wajah cantik Taraf.
Dia seorang wanita dan tidak sekuat Butong, jadi dia tidak bisa menolak sama sekali. Butong melepaskan taraf, memindahkan bangku, duduk di depan tempat tidur, memandang taraf yang menangis, dan tertawa. Ketua kelas taraf, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari Anda akan jatuh ke tangan saya. Saya menulis begitu banyak surat cinta kepada Anda saat itu, tetapi Anda menolak saya dan membacanya di depan seluruh kelas. Taraf menangis, menatap Butong, dan berkata dengan dingin, Butong, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu melanggar hukum. Saya peringatkan kamu, biarkan aku pergi secepat mungkin, jika tidak kamu akan masuk penjara seumur hidupmu. Habiskan. Haha, mengancamku. Butong tertawa, saya takut pada segalanya, bukan ancaman. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengguncangnya. Saya memperkosa Anda lalu merekamnya dalam video. Saya akan lihat apakah Anda berani mempublikasikannya. Jika Anda berani memanggil polisi, reputasi Anda akan hancur. Butong yakin. Yang paling dipedulikan wanita adalah reputasinya. Terutama wanita yang angkuh dan angkuh seperti Taraf. Anda. Taraf gemetar karena marah. Butong mengeluarkan botol itu lagi dan meminta Sarah menghirup penawarnya. Uhuk. Sarah tersedak dan terbatuk. Begitu dia sadar kembali, Butong mengangkat kakinya dan menendangnya ke tanah. Lalu dia berjalan mendekat, menjambak rambutnya, mengangkatnya dari tanah, dan menamparnya beberapa kali. Pelacur bau, di mana Julian? Dia bertanya sambil menamparnya. Sarah baru saja bangun dan tertegun sebelum dia bisa bereaksi. Butuh beberapa detik baginya untuk bereaksi dan berseru, Butong, apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Butong menjilat bibirnya yang kering dan tertawa, seorang pria kesepian dan seorang wanita janda, menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Sarah takut dan segera menyingkir. Taraf berkata dengan dingin, Butong, jika kamu ada hubungannya denganku, lepaskan Sarah. Datang untukmu. Butong memandang Taraf, yang mengenakan pakaian 3 titik, dengan kulit putih, sosok seksi, dan penampilan menggoda di sekujur tubuhnya. Dia berjalan mendekat. Taraf juga takut. Tubuhnya terus menyusut kembali ke tepi tempat tidur, dan tanpa sengaja terjatuh dari tempat tidur. Butong berjalan mendekat. Dia dengan paksa mengambil Taraf. Taraf ingin melawan. Namun, dia pernah diracuni oleh bisa ular sebelumnya dan diracuni oleh Armando lagi. Sekarang racun di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Taraf sangat lemah hingga dia hampir meringkuk di pelukan Butong. Butong tertawa keras, haha, Taraf, tidak bisakah kamu menanggungnya? Jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu bahagia. Sambil melemparkannya ke tempat tidur, dia mulai membuka pakaian. Kemudian, dia melirik ke arah Sarah, yang ketakutan dan pucat, dan berkata dengan senyuman cabul, jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Julian dan Selena kembali ke villa. Begitu dia kembali, Julian menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat banyak orang asing menjaga pintu masuk villa. Dia segera bergegas kembali ke villa hotel. Begitu dia masuk, dia melihat orang-orang di semua tangga utama. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan memasukkan semuanya. Dia segera bergegas ke lantai 2 dan membunuh banyak orang. Ketika saya tiba di kamar Taraf, saya melihat beberapa orang menjaga pintu. Di dalam rumah, Butong sudah melepas bajunya. Dia mengguncang tubuhnya, memandang kedua domba kecil itu, dan tertawa, sayang, aku di sini. Saat ini, suara perkelahian datang dari luar pintu. Apa yang terjadi? Dia berbalik dan berteriak. Begitu dia berbalik, pintu terbuka dan seorang pria masuk dengan wajah tegas. Julian, kamu akhirnya kembali. Aku sudah lama mencarimu. Sebelum Butong selesai berbicara, Julian berjalan mendekat, meraihnya, dan melemparkannya ke jendela. Butong membentur jendela. Kacanya langsung pecah, dan tubuhnya terlempar keluar, jatuh dari lantai 2 dan mendarat di tanah di luar. Ah! Terdengar jeritan kesakitan di luar. Setelah menelepon beberapa kali, suaranya menjadi semakin lemah. Sayang, kamu baik-baik saja. Julian berjalan tepat waktu dan melihat ke arah Sarah yang sedang meringkuk di tempat tidur. Ketika dia melihat bekas tamparan di wajah Sarah, dia langsung marah, aku akan menghancurkannya. Dia berjalan langsung ke jendela dan melompat dari lantai 2. Ah! Di luar, terdengar suara gemuruh yang memilukan. Taraf dan Sarah tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar suara itu. Segera, Julian berbalik. Sayang, tidak apa-apa, anak itu telah dilumpuhkan olehku. Suamiku, kamu membunuh seseorang. Wajah Sarah menjadi pucat. Julian berhenti sebentar dan berkata, tidak, dia jatuh dari lantai 2 dan tulangnya patah. Paling-paling, dia mengalami gegar otak ringan. Sekarang kaki ketiganya juga cacat. Mulai sekarang, dia akan menjadi orang cacat. Hei, Julian, akulah yang menderita. Bisakah kamu setidaknya menunjukkan kepedulian padaku? Julian melirik Taraf. Saya melihatnya mengenakan pakaian jam 3, tetapi pakaiannya masih utuh dan belum dilepas. Paling-paling hanya pelukan, itu bukan masalah besar.
Julian berkata dengan tenang. Anda. Wajah Taraf menjadi pucat karena marah. Julian mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Butong sangat berani sehingga dia berani menggunakan asap terlarang untuk membuat banyak orang pingsan. Saat itulah Selena masuk. Suamiku, ini. Sarah mengerutkan kening saat dia melihat Selena masuk ke kamar. Ini. Julian juga berada dalam dilema dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya sejenak. Selena bereaksi sangat cepat dan buru-buru berkata, Halo, Sarah, nama saya Selena. Saya pengawal yang disewa oleh Tuan Jiang. Saya telah melindungi Anda secara diam-diam. Orang-orang ini masuk dan saya menangani mereka dan terluka. Itu adalah kehilafanku yang membuatmu takut. Pengawal. Sarah menatap Julian dengan ragu. Ah iya. Julian menggaruk kepalanya dan berkata, bukankah kamu diculik terakhir kali? Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi diam-diam aku mengeluarkan uang untuk menyewa pengawal. Kali ini, berkat Selena, aku juga pingsan. Dialah yang tiba tepat waktu. Bangunkan aku dan aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Oh begitu. Sarah tiba-tiba sadar. Bersambung.